Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam menunggu budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Intan Sukma Mahayani dengan NIM 21110311030 dari kelas 5H Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu hipnosis dan NLP. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari hipnosis. Hipnosis adalah penembusan faktor kritis pikiran sadar diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran atau sugesti. Nah, apakah hipnosis merupakan hal yang magic? Tentu bukan, karena kondisi hipnosis adalah sebuah fenomena alami yang terjadi saat aktivitas otak berada di antara gelombang delta dan alfa. Adapun karakteristik dari hipnosis, yang pertama, perhatian yang terbatas karena sangat fokus. Yang kedua, kepekaan ingatan yang meningkat. Yang ketiga, sikap pasif. Sepanjang sugesti yang ditawarkan tidak bertentangan dengan nilai yang dianut. Dan yang keempat, mudah menerima ide atau saran. Nah, adapun yang sering saya lihat tentang miskonsepsi tentang hipnosis, yang dimana hipnosis itu akan menyebabkan perhatian yang terfokus, kondisi kesadaran yang meningkat, meningkatnya kemampuan menerima saran atau ide. Sedangkan non-hipnosis itu yang dimana akan mengalami hal yang tidur, akan mengalami ketidaksadaran, serta pemaksaan kehendak. Yang dimana hipnosis hanya bisa Anda rasakan apabila Anda mengizinkan diri Anda untuk mengalaminya. Jadi jika dilakukan seperti paksaan, berarti itu bukan merupakan hipnosis. Nah, setelah apa yang sudah saya jelaskan, jadi hipnotis itu bukan metode kejahatan. Karena terdapat beberapa mitos, seperti mitos hipnotis menggunakan kekuatan supranatural tentu yang bisa mempengaruhi atau mengendalikan pikiran orang lain. Yang dimana faktanya itu bahwa hipnotis adalah ilmu pengetahuan ilmiah di mana seseorang ahli hipnotis tidak akan menggunakan kekuatan supranatural atau gaib, melainkan hipnosis menggunakan kekuatan sugesti atau pengaruh kata-kata yang disampaikan dengan teknik-teknik yang khusus. Yang kedua ada miskonsepsi, yang dimana mitosnya hipnotis adalah kondisi tidak sadar, yang dimana faktanya bahwa hipnosis bukanlah tidur, bukan pula kondisi pingsan, apalagi tidak sadar. Dalam kondisi hipnotis, Anda tetap bisa mendengarkan semua suara di sekitar. Yang selanjutnya mitosnya hipnotis menyebabkan lupa ingatan, yang dimana faktanya bahwa dalam kondisi hipnosis orang bisa belajar atau menghafal dengan sangat cepat. Hipnotis juga dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi pada orang lain. Adapun mitos selanjutnya, orang bodoh saja bisa dihipnosis. Yang dimana faktanya semua orang bisa menuju kondisi hipnosis, akan efektif pada subjek yang menerima sugesti yang tinggi dan kondisinya dinamis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi hipnosis. Yang pertama, adapun street atau stage hipnosis, yang dimana tujuannya entertainment atau hiburan dan pertunjukan. Yang kedua, hypnosleep, yang dimana dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan dengan tidur seperti insomnia, sulit tidur nyenyak, mimpi buruk terus-terusan, dan mengorok. Yang selanjutnya ada hypno-wake, yang dimana hipnosis ini dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan seputar berat badan, seperti terlalu gemuk atau terlalu kurus, atau berat tubuh yang tidak ideal. Yang selanjutnya ada hypnostress, yang dimana hipnosis ini akan membantu mengatasi berbagai permasalahan menyangkut stres, depresi, seperti ketakutan atau kecemasan yang berlebih. Selanjutnya ada hypnoparenting, yang dimana hipnosis ini dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan yang menyangkut anak, seperti
sifat suka melawan, sering berkata kasar, atau pemarah. Yang selanjutnya ada hypnomotivation, yang dimana hipnosis ini dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan yang menyangkut motivasi hidup, motivasi kerja, atau mengatasi rasa malas. Nah, jadi haruskah kita takut di hipnosis? Tentu saja tidak, karena kondisi hipnosis adalah kondisi relaksasi pikiran, juga terkadang relaksasi tubuh seperti tidur di malam hari. Nah, dalam kondisi hipnosis ini, seseorang merasa tetap sadar, bisa menolak sugesti yang di luar nilai moralnya. Nah, selanjutnya, adapun tahapan dasar hipnosis. Yang pertama, ada preinduksi, yang kedua ada induksi, yang ketiga ada deepening, yang keempat ada isolasi, yang kelima ada sugesti, dan yang terakhir ada terminasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari si hipnosis yang dimana ada self hypnosis. Yang dimana self hypnosis ini merupakan cara untuk memprogram ulang pikiran sendiri sesuai dengan keinginan tanpa bantuan orang lain. Nah, self hypnosis ini kita akan mampu memegang kontrol diri seutuhnya. Nah, tujuannya yaitu menghapus, menambah, mengurangi, mengubah, dan memperbaiki program yang ada di pikiran bawah sadar. Nah, adapun prosedur dari self hypnosis. Yang pertama, cari tempat duduk bersandar atau berbaring yang nyaman. Yang kedua, merelaksasikan tubuh dan pikiran menuju kondisi hipnosis. Yang ketiga, menanamkan ansur self hypnosis atau memprogram pikiran dengan sugesti. Dan yang terakhir adalah terminasi atau mengakhiri self hypnosis itu sendiri. Nah, adapun cara menyusun sugesti yang baik. Yang pertama, gunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, gunakan kalimat yang positif. Dan yang ketiga, spesifik, yang dimana hindari membuat sugesti yang ganda. Dan yang keempat, gunakan present tense, yang dimana hindari kata akan. Nah, adapun contoh sugesti bangun pagi. Misalnya, saat ini saya memejamkan mata saya, membiarkan tubuh saya rileks, dan saya tertidur dengan nyenyak dan bangun dalam kondisi segar bugar pada jam 5 pagi. Nah, itu merupakan contoh dari sugesti. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai NLP atau Neuro Linguistic Programming, yang dimana neuro merupakan ilmu yang digunakan sebagai salah satu cara untuk mengorganisasi suatu kehidupan pikiran dan mental manusia. Linguistik adalah yang dimana linguistik ini berkaitan dengan penggunaan bahasa untuk menciptakan suatu makna yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan baik itu lisan maupun tulisan. Sedangkan programming merupakan suatu urutan proses mental yang memiliki pengaruh terhadap perilaku agar dapat mencapai tujuan tertentu. Nah, adapun manfaat Neuro Linguistic Programming atau NLP ini sendiri, yang dimana yang pertama, dapat digunakan membangun hubungan pribadi yang lebih berkualitas, dapat digunakan sebagai metode untuk mengembangkan cara komunikasi yang efektif, dan yang terakhir, memprogram pikiran untuk membantu dalam mencapai suatu hal yang diinginkan. Nah, adapun langkah-langkah dari NLP, yang pertama, perencanakan tujuan. Yang kedua, ajukan pertanyaan positif kepada diri sendiri. Yang ketiga, ubah gambaran mental Anda. Dan yang keempat, yang ketiga, melawan suara negatif dalam pikiran Anda. Nah, dari yang pertama itu merencanakan tujuan, yang dimana ketika merencanakan suatu tujuan dalam hidup, fokuskanlah pada apa yang Anda inginkan. Yang kedua itu ajukan pertanyaan positif, yang dimana bertanya kepada diri Anda sendiri bahwa praktik dasar NLP, ajukan pertanyaan tentang hal-hal yang ingin Anda ubah dalam hidup. Nah, yang selanjutnya NLP mempercayai bahwa memikirkan gambaran orang, peristiwa, atau hal yang dapat membantu Anda memahami perasaan tentang mereka. Dan yang terakhir itu melawan suara negatif atau dalam pikiran Anda, yang dimana cara Anda berbicara pada diri Anda sendiri dalam pikiran sangat berkaitan dengan kebahagiaan kesehatan mental. Nah, itu merupakan
penjelasan dari materi tentang hipnosis dan NLP. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.